Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas
Jayapura, kita ketemu dalam situasi yang menurut manusia normal, kehidupan normal, kita sedang goncang. Tapi kita harus tahu sebagai orang percaya, kita mesti tahu persis, kita mesti pahami benar, kita hidup dalam apa, kita hidup dengan siapa, siapa yang mengendalikan kita. Ya, mari Bapa, aku berdoa supaya firman ini masuk di dalam setiap hati kami dan membukakan pikiran bahkan roh kami untuk mengerti apa yang kami punya daripadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara. Baik, saya tahu bahwa sudah dari mulai Maret sampai sekarang November, kita hidup dengan tidak pasti. Dan gak ada yang bisa tahu kapan ini berakhir. Tapi dengar, ibadah ini memberi harapan buat saudara bukan berdasarkan apa yang saudara lihat, tapi apa yang firman mau katakan. Nah, baik, saya beri satu firman buat saudara. Ibrani 12 yang mengatakan demikian, mulai ayat 25 sampai 28. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Artinya jangan tolak firman. Ya, kamu dengar berita di TV, kamu dengar isu macam-macam, ya, gitu. Saya memang nggak ada di Jayapura, tapi mengikuti berita, bisa tahu tentang Jayapura, tentang poinnya. Saya mau percaya dengan semua berita itu, atau saya mau percaya sesuatu yang berbeda. Hari ini saya mau saudara tangkap baik-baik. Jangan menolak Dia yang berfirman. Tangkap ini baik-baik, ya. Jangan menolak Dia yang berfirman. Dikatakan sebab, ya, kalau yang menolak Dia aja, gitu, dia bilang tidak luput, gitu, ya. Jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia. Nah, lalu surat Ibrani ini mengasih tahu satu kondisi. Ini kita sedang alami. Di ayat yang ke-26 dia bilang suaranya menggoncangkan bumi. Wow. Nah, dalam terjemahan lain dia bilang semua sistem-sistem dunia digoncangkan. Ya, saudara lihat tatanan-tatanan semua digoncangkan. Politik, ekonomi, apa aja, pendidikan, semua sedang digoncangkan. Bahkan kita yang di rumah pun digoncangkan. Semua sedang digoncangkan. Jauh sebelum ada COVID, firman ini sudah berbicara buat kita. Jadi ada satu kuasa, dia bilang kuasa unsur-unsur langit ikut digoncangkan. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Nah, kata satu kali lagi itu satu frasa yang bilang begini. Ada satu pengungkapan final, penyingkapan final tentang hal-hal yang akan digoncangkan. Nah, fokus buat firmannya, ikuti firman supaya tahu apa yang Dia mau buat, Dia arahkan kita. Lalu dibilang begini, penyimpanan satu kali lagi akan terjadi satu perubahan pada apa yang dapat digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Wow, jadi gini, semua sistem-sistem digoncangkan, gitu. Semua digoncangkan, tatanan-tatanan yang lama digoncangkan. Jangan pegang apa yang akan digoncangkan. Lalu dia bilang, supaya
tinggal tetap, apa yang tidak tergoncangkan. Berarti hanya yang tidak bisa digoncangkan yang tinggal tetap. Nah, hari ini saya, saudara, dan semua yang mendengar firman ini, tangkap ayat yang ke-28 menjamin kita. Karena kita sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terjemahan lain bilang gini, kerajaan tidak tergoncangkan tuh bilang begini, kamu dan saya menerima hak-hak kita sebagai warga kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Wow, ya. Karena kita menerima, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur kepadanya. Nah, ini panggilan untuk bersekutu, ya, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saya perjelas dia. Jadi gini, seharusnya kita dalam situasi ini kita sangat bersyukur, gitu. Bersyukur, memberikan penyembahan yang murni, bukan kayak latihan agama kayak dulu kita seenaknya, nah, tapi melalui penyembahan yang murni, yang menyenangkan hatinya. Wow, ya. Nah, sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, kita perlu tahu dua hal. Yang pertama, apa yang Yesus punya. Yang kedua, apa yang kita punya yang Yesus berikan kepada kita. Nah, ini untuk menjadi modal atau menjadi pegangan untuk kita menjalani hidup di tengah goncangan ini. Ya, saya bacakan Filipi 2 ayat yang ke-10 dan 11. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini ya. Ini yang Yesus punya. Supaya segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Ini yang Yesus punya. Lalu yang kita punya apa? Matius 28 ayat 18. Kepadaku, nah, Yesus mulai dengan dirinya dulu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah. Nah, setelah dia kasih tahu apa yang dia punya, terus dia kasih buat kita, baru dia bilang, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintahnya. Lalu dia jamin di ayat 20, aku senantiasa menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Wah, jadi kata karena itu artinya Yesus sedang bilang begini, bahwa otoritas yang saya punya di langit, di bumi, di bawah bumi, aku berikan kepadamu. Jadi yang Yesus punya, sekarang kita punya. Terus dia bilang, karena itu, wah, pergi. Jadi Yesus nggak suruh pergi kalau dia nggak lengkapin kita. Nah, ini kabar baik buat kita, sekalipun kita di ujung Indonesia, di Jayapura, di Papua. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Gitu. Nah, karena Allah memberi kita otoritas, maka peperangan yang kita hadapi, ya, bukan antara Allah dan iblis secara langsung. Ini penting untuk saudara ngerti. Karena otoritas diberikan kepada kita, artinya peperangan antara Allah dan iblis itu tidak secara langsung, tetapi antara kita dan iblis. Karena Tuhan sudah lengkapin kita. Ya, saudara. Sebab itu penting untuk saya bilang, kalau kita ngerti ini, mari kita jangan datang atau mendekati Tuhan seperti pengemis
atau saya pakai kata ini, dengan spirit yatim piatu, seperti anak yang krisis identitas, nggak kenal siapa kamu, kita nggak tahu bahwa kita sudah ditebus begitu mahal, sehingga kita mengemis-ngemis dengan Tuhan. Nah itu bukan, saya nggak mau kita kayak gitu. Ingat nama kita Rock, representative of Christ Kingdom. Nah gitu. Jadi kamu harus datang dengan pengenalan yang dalam bahwa siapa kamu di dalam Kristus. Ya, ini sangat penting. Saya kasih contoh bagaimana gereja mula-mula. Mereka hidup dengan pengenalan yang dalam. Padahal kalau saudara suka belajar, masa itu mereka belum punya Alkitab. Kita punya Alkitab sekarang. Beberapa terjemahan kita punya. Dulu mereka hanya hidup dari pengajaran para rasul. Tapi apa yang terjadi dengan kehidupan gereja mula-mula? Saya bacakan dalam Kisah Rasul 4, ayat yang ke-31, dibilang, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lihat, gereja mula-mula menyatakan Injil dengan manifestasi kemuliaan Allah. Bayangin, mereka sungguh-sungguh mengalaminya dibandingkan gereja modern yang punya library, punya perpustakaan, punya Alkitab dengan beragam terjemahan. Gitu. Lihat ini. Ini yang saya kepingin kita mengalami apa yang mereka alami. Kita alamin satu dimensi yang tidak terbatas. Wow. Ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Pertanyaannya, bagaimana Pak supaya kita bisa seperti itu? Ayat ini bilang gini, siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi jika hati nurani kita, ya, yang sudah diperbaharui ini, ya, mempercayai firman, menjadi satu dengan Dia, maka kita hidup. Nah, yang menjadi satu ini, waktu itu menjadi satu roh kita dengan roh Tuhan, maka kita akan hidup mengalami kuasa Allah di dalam kita. Kamu bisa berdoa untuk penyakit, kamu bisa berdoa untuk semua virus, kamu bisa berdoa untuk semua yang coba menyerang kamu. Pemahaman saya, semua virus, semua penyakit itu hanya seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 10. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau mencuri rencana Tuhan di dalam kamu melewat penyakit, lewat semua penderitaan. Itu cara iblis mau mencuri apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kamu. Nah, Tuhan sudah kasih otoritas buat kamu. Jadi, jika hati nurani kita yang sudah diperbaharui ini, ya, mempercayai apa yang firman katakan di dalam roh kita, maka kita hidup dalam kuasa yang Dia sudah berikan. Wow. Roma 8 ayat yang ke-19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, ini firman yang katakan bahwa seluruh makhluk merindukan apa yang saudara punya. Kata makhluk di sini tidak terbatas pada manusia. Makhluk bisa bicara tubuh-tubuhan, binatang, atau hewan, dan semua. Mereka aja rindu melihat apa yang Tuhan nyatakan di dalam kita. Wow. Markus 9 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, ini menjawab semua ketakutan, keraguan kita dalam menjalani hidup ini. Tadi saya sudah bilang, sampai kapan ya Pak kira-kira COVID ini berakhir? Gak ada yang tahu.
Sama, waktu Yesus nyatakan janjinya, ada yang bilang gini, mungkinkah itu? Terus Yesus jawab, ya, katamu jika engkau dapat. Terus dia janji, dia pastikan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow, luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan Mazmur 145 ayat yang keempat. Ini satu firman nubuatan kalau saya boleh bilang. Bukan cuma buat saudara yang sudah tua, buat keturunan, buat generasimu. Ini janji Tuhan. Saya bacakan. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Oke? Angkatan demi angkatan. Sejak Pak David Halim menjejakkan kakinya di bumi Papua, sampai Tuhan sudah panggil dia. Saya nggak tahu berapa angkatan demi angkatan. Hari ini keturunannya, hari ini generasi-generasi di bawah ini menggenapi firman ini. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan dikatakan memberitakan keperkasaanmu. Saudara, firman bukan filsafat. Firman bukan pandangan manusia. Yohanes pasal 1 katakan firman itu Tuhan. Maukah kamu menerima bahwa kamu hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Tidak ada yang mustahil bagimu. Lalu kamu, keturunanmu yang dikatakan tadi angkatan demi angkatan, generasi-generasi ini akan memuliakan Tuhan. Artinya menjadi bukti dari apa yang firman katakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara, tapi Tuhan tidak berhenti berbicara. Engkau terus berbicara buat kami. Tuhan, biar firman-Mu ini hidup, sehingga tidak ada kegoncangan di dalam batin kita. Sekalipun di sekitar kita, kehidupan ini goncang. Tapi firman meyakinkan kita, karena firman yang berkata, kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu menjadi alasan kita bersyukur, menyembah-Mu dalam kemurnian, bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, kamu. Pelukis cakrawala
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.